Oke, makasih Pak Adi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tengah malam ini, sudah setengah 12, setengah 11 ya. Pak Bupati yang saya hormati, semua narasumber yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan ini, saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena begini, menjawab salam itu Pak wajib. Topotala itu. Ya. Yang lain dalam hati Pak Prof. Iya, dalam hati. Iya dalam hati, tapi jadung saja piwam. Oke. Terkait dengan apa World Coconut yang dilaksanakan oleh Kabupaten, pertama kami sebagai masyarakat mengapresiasi dan memberikan jempol 1000 jempol kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo yang telah menginisiatif kegiatan ini. Terus saja Pak, ini Pojabo Walti Jabo Kooperatif Pak Nelson. Ini kebetulan ini teman kami sama-sama dulu. Sekarang saya dengan Pak Nasir cubingnya selalu Pak Nasir. Jadi memang terus terang saya melihatnya ini suatu kegiatan yang sangat luar biasa. Khususnya untuk membangkitkan petani kelapa di Gorontalo. Perlu diingatkan sekarang, ini perlu ada perubahan mindset. Sekarang Pak, kelapa-kelapa itu ditebang untuk dipakai jadi bahan bangunan. Waktu mau petani kelapa di Gorontalo. Padahal mereka lupa, kelapa itu telah membiayai kita sampai studi seperti ini. Saya kira kita semua, kalau siapa punya pengalaman, pernah memanjat kelapa, jangan memanjat. Tuntun kita manjat kelapa, mengumpul kelapa itu. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Tapi sekarang hampir sudah ada. Saya ingat betul kelapa saya sekarang masih ada tinggal 5 pohon Pak. Yang di Tenggelasan di mana? Bukan Tenggela, di Tinelo. Itu masih ada. Itu pun lahan orang yang lain. Itu betul Pak Nixon bilang. Dan ini perlu betul-betul diperbaiki Pak. Persoalannya memang di situ. Kelapa itu banyak pemiliknya tapi di tanah orang. Jadi masalah itu. Saya punya yang lain Pak di tanah orang sudah tidak diambil lagi. Karena mau namanya malu dulu Pak. Malu Pak. Ini kopong laut. Kasus begini keadaannya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saya berharap ini Coconut Day ini bisa menghasilkan beberapa kesimpulan. Sebenarnya masyarakat menunggu kapan ada teknologi yang bisa mempercepat kehidupan kelapa. Yang dia harus 7 tahun, coba bagaimana bisa buat menjadi 3 tahun, 2 tahun. Ini yang saya pikirkan. Hari ini Pak Prof Nelson menang 7 yang di atas kau tumula atau di atas. Tapi yang saya harap Bapak jadi gubernur misalnya, itu kan ini bukan kopro, cuma ini rangkaian cerita ini Pak Nelson. Karena saya PNS tidak boleh bicara begitu. Saya cuma berharap itu karena kelapa ini perlu ada kesinambungan. Karena memang betul-betul kelapa itu Pak, saya tidak perlu lagi menguraikan manfaat dan sebagainya. Sama dengan bohito, dengan waolo. Waolo juga begitu. Cuma sekarang orang sudah malas nanam kelapa. Saya nanam sekarang kelapa ada di pinggir rumah saya. Sudah berapa tahun dah jamu mungo betul kelapa. Sekarang bagaimana ada teknik? Mungkin ada riset. Saya itu berharap hari ini akan dimunculkan riset dari India atau dari Brasil dari mana yang bisa mempercepat kehidupan kelapa. Termasuk teknologi memanjat kelapa yang cepat. Tapi tadi kan Pak Prof sudah sampaikan ada apa? Ada cepatunya. Tetapi ada teknologi yang mungkin pakai IT. Siapa tahu tinggal remote jatuh. Ya kan itu bukan hal yang tidak mungkin. Suatu saat kita tinggal pakai remote begini, kelapanya jatuh. Dan itu bisa dipilih. Sekarang saja televisi kita buat begini sudah muncul channel 1, channel 2. Kenapa kelapa 1, kelapa 2? Kenapa begitu? Sekarang buti Pak bola ambil tiap buti dosen-dosen. Di buti arti itu kasih karena anak-anak sudah belajar mulai IT. Apalagi dengan artificial intelligence, AI, itu sudah sangat ini Pak. Sangat kuat sekali. Kenapa itu diciptakan? Sebenarnya dalam World Coconut hari ini saya ingin melihat ada terobosan-terobosan baru. Inovasi-inovasi baru yang lahir. Orang bisa labuti kelapa, tahu kelapa di arah hunani. Dari akar-akarnya sampai ujung-ujungnya itu sudah orang tahu.
Tetapi bagaimana teknologi-teknologi yang dikembangkan? Begitu juga hilirisasi. Pak, ini Gorontalo seperti yang disampaikan, hilirisasinya cuma lebih banyak mau jadi kopra. Bagaimana? Padahal Pak, ada teman saya di kampus itu sedang memproduksi beberapa buah, tempurung kelapa yang dia mau kirim ke Turki. Ada tempurung ya, kata salah. Itu coba disupport itu. Padahal ada mesinnya. Siapa tahu Kabupaten Gorontalo bisa membuat center-center untuk itu. Ya, atau kalau perlu di sini Kabupaten Gorontalo bikin pusat riset kelapa yang bisa melahirkan itu. Baru yang ketiga Pak, yang terakhir ini. Di Gorontalo itu ada budaya. Kalau kawin itu, dutu itu ada kelapa. Mungkin kelapa yang lahir yang ditanam di kita itu belum alo betul mau panggola itu mau malu. Waktu mereka kawin itu kata dikasih minimal 2 kelapa atau 3 kelapa. Itu ditanam. Sekarang tidak ada lagi itu. Ini perlu dibudayakan kembali Pak. Daripada peserta lembaga adat, duango dan sebagainya. Coba itu yang di politika, pengusul duango, lembaga tim. Tapi perlu dikait-kaitkan ini. Karena ini penting sekali. Coba itu yang perlu dibudayakan lagi. Karena sekarang saya lihat sudah tidak ada lagi kelapa yang jadi tumula ya. Tumula itu yang jadi salah satu prasyarat untuk motor balango. Nunggu hilang nikah ulang Pak Nas misalnya. Kan begitu, itu persoalan. Ini terjadi perubahan mindset Pak. Yang paling utama sekali lagi saya mohonkan, mumpung Pak Nelson masih bupati sekarang, bertang lapar. Sebetulnya saya pernah jadi anak buah di Pak Rektor, jadi saya biasa panggil begitu. Pak, teknologinya itu yang saya paling penting Pak. Teknologi, bagaimana bisa mempercepat kelapa. Yang tadinya 7 tahun dia cuma sampai 4 tahun dia sudah bisa berbuah. Berbuah banyak kalau perlu. Kenapa yang lain bisa, kenapa kelapa tidak? Saya heran kita ini terkenal dengan nyur kelapa dan sebagainya. Tetapi riset-riset untuk itu tidak ada. Kenapa tidak? Cuma dan kalau perlu Kabupaten Gorontalo mengambil porsi yang terbesar situ. Mumpung Bapak masih bupati. Insya Allah bupati jadi provinsi, jadi gubernur lagi. Lebih dari itu lagi misalnya ini poli. Jangan ditangkapi lain-lain. Poli Pak Nas dan sebagainya. Saya tidak bawa kampanye dan sebagainya, saya tidak bawa support. Tapi siapa tahu. Siapa tahu. Insya Allah amin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hading. Ya, Pak Prof. Ya. Kalau tiap dutu ada 2 kelapa terus ditanam berarti satu keluarga itu ada 2 kelapa. Ya. Pak Prof punya ada 5. Saya curiga ada 2 kali dutu.